Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, halo anak-anak, selamat hari Minggu. Ada 3 bacaan Alkitab kita hari ini. Dari ketiga bacaan diberi tema taat walau perih. Perih itu artinya pedih, bisa berarti sakit, juga bisa berarti perasaan tidak senang. Tetapi umat Tuhan harus senantiasa tetap taat. Ada 3 poin inti khotbah kita pada hari ini. Ini yang pertama. Yang pertama, taat melalui lidah murid dan telinga murid. Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi ketaatan di sini adalah ketaatan bagaimana lidah kita ini dan telinga kita ini menjadi telinga murid. Masih sekolah. Ya, sekolah di sekolahnya Tuhan. Tuhan menjadi guru bagi kita. Mengapa seperti itu? Kita tahu bersama bahwa lidah dan telinga ini, saudara-saudara, kadang cenderung untuk melakukan atau menyatakan atau mendengar hal yang buruk. Nah, firman Tuhan mengingatkan, walaupun kecenderungan kita itu seperti itu, tetapi kita diminta supaya perkataan kita, lidah kita ini, dan telinga kita ini, ya, untuk membawa suatu semangat bagi yang letih lesu. Jangan justru sebaliknya, lidah dan telinga kita malah orang yang sudah semangat menjadi letih lesu. Nah, Nabi Yesaya, saudara-saudara, memberi lidah dan telinganya menjadi murid dari Tuhan Yesus. Kita pun seperti itu. Dalam kondisi kita sekarang, COVID ya, membuat kita berada di rumah, orang biasa gelisah. Dan kalau orang gelisah, orang bosan, itu bisa menjadi orang yang suka kelepasan dalam berkata-kata atau dalam hal juga mendengar yang buruk. Ada diistilahkan biasa, to mamang teegeran. Orang bisu tapi cerewet. Atau melalui ketikan. Nah, saudara-saudara, tentu kita tidak ingin lidah kita dan telinga kita ini ya membuat kita kemudian membuat orang anggota keluarga menjadi tidak semangat. Kalau sudah tidak semangat, penyakit gampang dialami, termasuk virus corona itu. Jadi harus selalu semangat. Nah, di dalam pembacaan kita juga itu, sebagai orang yang seperti Nabi Yesaya, ia juga senantiasa mau mendengar, ya. Dalam hal ini mendengar banyak informasi, termasuk dari pemerintah. Kalau kita sudah dengar, Yesaya juga melakukannya, maka kita juga melakukannya. Jangan sampai kita seperti orang yang sudah mendengar, sudah diajari, sudah dikasih tahu, tapi keras kepala, ya, tidak mau melakukannya. Akhirnya ia mengalami sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Itu yang pertama. Setelah kita menjadikan lidah dan telinga kita sebagai murid dari Tuhan dalam rangka membawa semangat bagi orang lain, maka yang kedua dalam bacaan kita di Filipi 2 ayat 3-4 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi yang kedua, taat melalui keberadaan kita yang tidak egois dan tidak memandang rendah orang lain. Jemaat Tuhan di Filipi, rupanya ada orang-orang yang senantiasa egois dan memandang rendah orang lain. Dan ini membawa sesuatu yang tidak baik. Sikap egois mementingkan diri sendiri, lalu kemudian sekaligus merendahkan orang lain, dan tidak mau merendahkan dirinya, ini menunjukkan ketidakdewasaan iman. Selalu saja maunya yang harus jadi. Kalau tidak, maka ia jadi corona. Jadi koro-koroan. Pernah kami pergi dengan Lusita
di botania, di sekolahnya. Terus Lucita itu tampil naik panggung. Messi adiknya yang ber3 tahun juga pengen tampil. Ia ingin juga mendapat perhatian, padahal belum saatnya. Dia nangislah. Nah, kadang kita seperti anak kecil ya dalam hidup ini. Maunya saja mendapat perhatian, ya. Maunya saja dipentingkan dalam hidupnya. Dan dikatakan apa ini, seperti gila perhatian, gila puji-pujian. Maunya ditakjubi. Akhirnya orang lain semua dianggap tidak penting. Nah, saudara-saudara, kehidupan orang yang taat walau perih ya dalam hidupnya itu berusaha untuk menekan keegoisannya. Walaupun itu memang akan merasa tidak senang ya. Dan juga keberadaan kita yang mau merendahkan orang lain itu kemudian juga mendatangkan sesuatu yang terasa pedih, tapi kita taat melakukannya. Ingat, di dalam kehidupan kita orang tidak boleh egois. Di rumah, karena kita selalu saja di rumah, misalnya nonton TV, ya tidak boleh egois. Si papa maunya nonton berita terus, atau si mama maunya sinetron terus, atau anak-anak maunya film kartun terus. Ya tentunya kita semua harus belajar tidak boleh egois. Aku atur dengan damai. Walaupun kita harus merasakan rasa perih ya, karena tidak harus terus-terusan nonton maunya kita. Karena di antara anggota keluarga juga ada kepentingannya. Dan masing-masing anggota keluarga adalah penting ya, penting di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari kitab bacaan kita yang ketiga dari Matius 27 ayat 11 sampai 16 itu, taat walau perih itu diteladankan oleh Yesus Kristus. Dan kita diajak untuk mengikuti pola keteladanan ketaatan dari Yesus Kristus. Dalam Matius 27 ayat 12 berkata, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Mengapa Yesus tidak memberi jawaban? Karena Yesus tahu bahwa mereka itu dengki. Ayat 18. Percuma kan kita memberi jawaban kepada orang yang sudah dengki, sudah benci, sudah emosi. Ada banyak masa saat itu. Nah, sikap terbaik adalah berdiam. Terkadang memang berdiam itu adalah emas. Daripada kita bertengkar dalam keadaan emosi. Jadi perlu memperhatikan suatu konteks kapan kita berdiam. Tapi tidak benar juga ya kalau kita diam-diam terus sementara orang butuh penjelasan. Kita pun juga harus memberi penjelasan kalau orang memang membutuhkan penjelasan itu. Mohon senantiasa bimbingan Roh Kudus kapan kita bisa membedakan konteks di mana kita berdiam dan di mana kita berbicara atau memberi jawab. Nah, kalau di bidang hukum biasanya orang itu diberi hak untuk memberi jawab ya. Ada hak jawab kalau dia dituduh. Nah, kesempatan orang memberikan jawaban itu dilakukan dengan sebenar-benarnya, tidak boleh juga bohong-bohong. Kita harus menghindari ya perasaan dengki, karena perasaan dengki itu membuat kita biasa tidak mau lagi mendengar jawaban orang lain. Saudara-saudara, sebagai masyarakat, tentunya kita diajak ya masyarakat hukum untuk menyadari hak kita. Lalu kemudian menyadari cara memperjuangkan hak kita. Lalu berani untuk memperjuangkannya. Tapi kalau dalam perjuangan itu kemudian menghadapi suatu kendala, apapun hasilnya, saudara-saudara, pedih, perih sekalipun, kita tetap taat untuk mengasihi. Ya, mengasihi orang yang melakukan konspirasi massa, melakukan hal yang buruk, atau yang menuduh atau yang memfitnah kita. Saya yakin tidak ada yang mau dituduhkan atau difitnah, tidak ada pasti. Nah, Yesus menjadi teladan bagi kita. Banyak orang ingin membalas. Kalau dia dituduh, dia akan tuduh balik. Kalau dia difitnah, tunggu, dia akan melakukan kejahatan yang lebih besar. Jadi berlaku hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan nyawa ganti nyawa. Itu hukum lex talionis ya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan hukum caritas, lex caritas, hukum kasih. Kita tidak hanya mengasihi orang yang baik, mengasihi kita, tapi kita juga tetap dipanggil mengasihi orang yang menuduh, yang memfitnah, dan juga yang menganiaya kita. Itu prinsip dari hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa bedanya kita dengan orang lain?
kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa anehnya? Kata Lucita biasanya. Nah, saudara-saudara, memang terasa aneh ya keberadaan Yesus yang diikuti oleh orang-orang Kristen. Ia tetap mengasihi, walaupun sebenarnya ia dibenci, ia dianiaya, ia difitnah, ataupun ia diperlakukan tidak buruk. Di pengadilan-pengadilan masih banyak anak-anak Tuhan kadang mengalami perlakuan pengadilan yang tidak adil, ya. Banyak seperti itu. Tapi kita dipanggil, walaupun pedih, tetap kita dipanggil untuk tetap taat kepada Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan, perintah untuk mengasihinya orang-orang lain. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita mengikuti pola Yesus yang taat walaupun pedih, dituduh, difitnah, diperlakukan tidak adil, dihukum mati, dicambuk, diludahi, disalib, ditombak sampai mati. Dan itu Tuhan lakukan bukan untuk dirinya, tapi untuk saudara dan saya. Kita dipanggil Tuhan juga untuk selalu taat walaupun perih dalam kehidupan kita. Demikian intisari khotbah hari ini. Doaku dan berkat Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara. Terima kasih. Dadah. Tim jauh 1, 2, 3. Tim jauh deh.